Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Dalam renungan pagi ini saya akan membawakan renungan yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16 dengan judul berikut Garam Dunia dan Terang Dunia, yang begini bunyinya: kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kemudian ayat yang terakhir, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, yang berbahagia dalam mereka yang melakukan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengusung tema hidup yang memberi rasa dan terang. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita makan makanan yang kelihatannya enak, tetapi kita mencicipinya rasanya terasa hambar? Kita mungkin tetap bisa memakannya, tetapi tidak ada kenikmatan di dalamnya. Yang kurang seringkali hanya satu, yaitu garam. Atau mari kita bayangkan ketika listrik padam di malam hari, rumah yang biasanya terang tiba-tiba gelap. Kita berjalan perlahan dengan tangan meraba-raba mencari bantuan untuk menerangi mungkin. Dalam keadaan itu, satu lilin kecil pun saja sudah sangat berarti untuk menolong kita dalam kegelapan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, garam dan terang itu sangat kecil, sederhana, dan tidak terlalu mencolok. Tetapi kita melihat bahwa kehadiran dua hal ini membawa perbedaan besar. Itulah gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika Ia berbicara dalam Injil Matius pasal yang ke-13 pasal yang kelima ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Setelah Ia menyampaikan ucapan bahagia tentang karakter warga kerajaan surga, Ia langsung berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Perhatikan saudara-saudari bahwa Yesus tidak berkata berusahalah menjadi garam, tetapi Ia berkata kamu adalah, yang artinya ini bukan sekedar tugas tambahan, melainkan ini merupakan identitas kita sebagai orang percaya. Pada zaman Yesus Kristus, garam sangat-sangatlah berharga, dan garam dipakai untuk memberi rasa dan untuk mengawetkan makanan supaya tidak membusuk. Yesus menggunakan gambaran ini untuk menjelaskan peran orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Dunia memang tempat kita hidup, yang sekarang ini tidak selalu berjalan dalam kebenaran. Kita melihat ketidakjujuran yang mungkin terasa dianggap hal-hal yang biasa. Kita melihat orang mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Kita melihat kebencian di dalamnya lebih cepat menyebar daripada kasih. Dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu, hal tersebut orang percaya dipanggil
kehidupan orang percaya mungkin tidak selalu menonjol, tidak selalu terlihat besar, tetapi seharusnya memberi pengaruh yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita juga melihat bahwa Yesus memberi peringatan yang serius. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Garam yang tidak asin berarti itu sudah tidak ada gunanya, dan lalu ia akan dibuang, dan mungkin bisa juga diinjak orang atau apa. Artinya ini menjadi peringatan bagi kita orang percaya bisa kehilangan pengaruhnya ketika hidupnya tidak lagi berbeda, ketika nilai dunia lebih kita ikuti daripada firman Tuhan, dan ketika kita tahu yang benar tetap memilih jalan yang salah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, identitas sebagai orang percaya harus terlihat dalam sikap dan keputusan kita. Nah, Yesus melanjutkan dengan gambaran yang kedua, yaitu terang. Jika garam lebih terasa dampaknya, terang lebih terlihat pengaruhnya. Kemudian dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, Yesus berkata bahwa ia adalah terang ia adalah terang dunia, yang artinya kita disebut terang karena kita mengaturkan terang Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian Yesus berkata lagi, kota yang terletak di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Kemudian ia berkata lagi, pelita tidak diletakkan di bawah gantang, tetapi di atas kaki dian supaya menerangi semua orang di rumah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terang memang diciptakan untuk bersinar, yang artinya iman kita tidak bisa hanya menjadi urusan pribadi, melainkan iman harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi terang yaitu tetap jujur walau tidak diawasi, berani berkata benar dengan kasih, menjadi membawa damai ketika ada konflik, dan menunjukkan sikap rendah hati ketika kita berhasil. Kemudian terang tidak perlu banyak bicara, ia cukup bersinar dan orang akan melihat cahayanya. Kemudian Yesus menjelaskan tujuan semuanya itu supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang terkasih, perbuatan baik kita bukan untuk mencari pujian, bukan untuk membangun citra rohani. Sekali lagi, perbuatan baik kita bukan untuk mencari pujian dan bukan untuk membangun citra rohani. Tujuan akhirnya adalah
belum sepenuhnya menjadi terang yang benar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai mahasiswa atau generasi muda, kita hidup di lingkungan yang penuh dengan tekanan. Ada tekanan untuk keberhasilan, ada tekanan untuk kita diterima, ada tekanan untuk kita ikut arus. Kadang muncul beberapa godaan, yaitu hal-hal yang sepele saja mungkin, kecuali hal-hal yang sepele seperti contohnya mencontek karena takut gagal, titip absen karena malas hadir, dan menghalalkan cara demi nilai, mengikuti pergaulan yang tidak sehat supaya kita tidak dikucilkan. Saudara-saudari, disitulah identitas kita sedang diuji. Menjadi garam berarti tetap jujur walaupun kita rugi. Menjadi terang berarti tetap benar walaupun kita sendirian. Memang kita akui bahwa itu semua tidak mudah untuk kita lakukan. Kadang kita bisa merasa lelah atau mungkin berbeda sendiri. Tetapi ingat, sedikit garam sudah cukup untuk memberi rasa. Satu lilin kecil pun cukup untuk mengusir gelap. Sekali lagi, satu lilin kecil pun cukup untuk mengusir gelap. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Tuhan mengingatkan kita tentang siapa kita sebenarnya, yaitu kita adalah garam, kita adalah terang. Bukan nanti, bukan menunggu kita sudah sempurna, melainkan sekarang ini di tempat kita berada, baik pun di kelas, di keluarga, di pergaulan kita, dan kiranya hidup kita memberi rasa yang berbeda, kiranya hidup kita membawa terang di tempat yang gelap. Demikian renungan pagi hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.